Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita seperti rencana, hari ini tanggal 23, hari Sabtu jam 8 malam kita akan ada bincang-bincang audio, ngobrol-ngobrol seputar audio. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang yang luar biasa, ya, owner, founder, CEO dari DBE Akustik. Ya, Ko Michael Mario. Ini kita lagi nunggu Ko Michaelnya dulu. Oke, anyway, teman-teman semuanya yang merayakan Lebaran, ya selamat Idul Fitri besok sih ya. Cuman kan hari ini udah selesai ya. Jadi tinggal besok sholat Id, habis itu udah merayakan Idul Fitri. Selamat buat yang lengkap puasanya. Oke. Oke. Halo Ko, apa kabar Ko Michael? Halo. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ucapin dulu, ini kan hari terakhir puasa. Jadi besok udah Idul Fitri kan. Yeah. Buat teman-teman yang ngerayain, selamat Idul Fitri. Nggak apa-apa, kita duluan aja ngucapin. Yeah. Mohon maaf lahir batin semuanya. Betul, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Oke, semoga kondisi kita sekarang dengan adanya COVID-19 ini cepat berlalu. Semoga kita bisa seperti biasa lagi, normal kembali, perekonomian normal kembali. Amin, amin. Amin, amin. Oke, music lover semuanya, seperti tadi saya bilang, hari ini kita beruntung banget kedatangan orang yang luar biasa, ya. Kita kedatangan seorang CEO, founder dari DBE Akustik, yaitu Ko Michael Mario. Halo. Oke, ini nih, jadi music lover yang misalnya pernah lihat barang-barang DBE, ya, DBE Akustik. Nah ini nih bosnya nih. Atau selain itu mungkin pernah lihat Vio atau misalnya Ibaso. Nah ini distributor resminya itu sama Ko Michael ini gitu. Nah hari ini hari Sabtu jam 8 malam kita rencananya akan ngobrol-ngobrol sama Ko Michael. Temanya itu kita membangun bisnis audio portable. Karena Ko Michael ini salah satu senior di bisnis audio portable yang sudah lama bermain di audio portable khususnya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin diskusi sama Ko Michael, kira-kira gimana sih tips dan triknya. Ya, oke. Nah, Ko Michael, ini katanya ada ini ya. Tadi Ko Michael sempat ngomong ke saya, ada giveaway katanya ya, bener nggak sih? Betul, ada giveaway, betul. Asik. Dua buah DBE BT100 untuk pertanyaan yang paling menarik. Oke, sip. Oke. Yang paling menarik dan paling, ya pokoknya nanti dipilih kita berdua aja ya. Betul, gitu. Jadi stay tune ya, nanti di akhir acara diumumin siapa pemenangnya. Jadi standby terus, jangan klik kemana-mana gitu. Ya, apa ya tadi kok BT100 ya, DBE BT100 ada 2. Jadi stay tune di sini selalu. Ya, nanti kalau ada sesi pertanyaan nanti silakan bertanya. Nanti kita akan pilih, semua jangan dijawab. Kita akan berusaha jawab semuanya, tapi nanti akan ada pilihan 2 yang kira-kira pertanyaan paling menarik, yang terbaik kita akan kasih hadiah. Gitu kok Michael ya? Iya, betul sekali. Sip, mantap. Oke kok. Nah ini kita mulai aja. Nah pasti kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. nah mungkin Ko Michael bisa cerita sedikit. Ko Michael ini sebenarnya latar belakangnya apa sih? Apakah memang pebisnis kah latar belakangnya, ataukah apa gitu? Mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang apa yang jadi Ko Michael gitu? Jadi gini, untuk pendidikan kebetulan saya itu sarjana hukum. Hah? Hukum? Sarjana, betul sekali. Nggak nyambung banget. Oh. Lulusan Unpar tahun 2002, angkatan tahun 2002. Udah lumayan tua masih muda. Ya. Masih muda lah kok. Oke, jadi ini ya anak hukum Unpar ya. Betul. Oke, terus ada lagi latar belakang yang lain gitu? Soalnya kan hukum ke perekonomian agak jauh tuh kok. Sebetulnya kalau saya tipe orangnya yang aji mumpung. Maksudnya kalau ada kesempatan, ya kita coba dulu lah. Jadi saya banyak juga mencoba, banyak juga gagal, berapa kali bisnis juga. Jadi memang setiap ada kesempatan, selama coba. Pernah juga mau di bidang hukum, cuman ternyata setelah sekian lama, mungkin ini bukan yang cocok lah buat hidup saya. Jadi saya berpindah haluan. Gitu. Sekarang mulai bisnis, mulai berdagang kecil-kecilan sampai sekarang kurang lebih udah 10 tahun lah. Oh, udah lama sekali ya.
Itu mulai bisnisnya dari zaman kuliah atau udah setelah kuliah kok? Sebenarnya dari zaman SMA saya udah mulai jualan ya, maksudnya tapi itu naik dulu lah. Ada yang gagal, ada yang ya betul bangun lah itu. Cuman baru benar-benar mulai serius itu setelah kuliah. Kuliah baru. Jadi setelah lulus dari hukum Unpar, akhirnya nyobain ke ini bisnis, betul. Oke. Jadi dari latar belakang hukum akhirnya jadi ke bisnis kok ya. Betul. Nah kebetulan juga saya juga suka dengan musik sih zaman dulu, jadi ada sedikit backgroundnya waktu itu. Oke, jadi hobi. Jadi selain memang hukum, juga hobi di musik, hobi dengerin musik gitu. Oke, makanya akhirnya belakangan nggak jauh-jauh akhirnya bisnisnya di musik ya, di audio. Betul. Saya juga nggak menyangka. Oke. Oke, nah, kalau Michael bisa cerita sedikit nggak sih gimana sejarahnya sampai bisa mulai bisnis audio portable sampai mulai bangun DBE ya, Don't Blame Your Ear Acoustic nih, gimana kok? Jadi gini, gimana kok? Kebetulan tahun 2007 atau tahun 2008 tuh saya berkesempatan tinggal di luar negeri, mungkin kurang lebih beberapa bulan lah. Nah saat itu saya melihat di luar negeri yang dimana public transport sudah canggih, semua orang banyak sekali pakai earphone, headphone juga di MRT, di bus. Nah, tapi di Indonesia saat itu sama sekali belum ada. Earphone pun baru ada dua yang dominan, Philips dan Sennheiser waktu itu. Sennheiser pun hanya ada untuk yang in-ear tuh harga paling murah mungkin 600 ribuan lah. Philips mulai banyak tersedia, cuman saya lihat di sana ceruk pasar masih sangat besar untuk masuk. Kemudian perkembangan kedepannya pada saat Indonesia sudah mencapai public transport yang bagus, itu akan luar biasa. Seperti saat ini misalnya. Jadi dari waktu itu saya melihat ini ada chance nih. Jadi ya mencoba ke pendidikan DBE gitu. Start dengan dua model TM itu, DBE 01 dan DBE 02. Itu kurang lebih tahun 2009 lah. 2010. Kita dari dua model. DBE 01 dan 02. Betul. Itu adalah yang pertama sekali DBE. Waktu harganya sekitar 200.000 per unit. Nah, dari dua model itu kita terus berjuang, promosi, menjual sampai sekarang akhirnya DBE punya sekitar 35 produk lain saat ini. Wow, ya dari cuma 2 ya, jadi cuma 35 line up, luar biasa. Oke, itu mulainya di tahun 2008-2007 ya kok ya? Mulainya mungkin 2009 ya, 2009. Karena sertifikat merek DBE sendiri dibuat itu tahun 2011. Tapi saya udah mulai berjualan 2009. Waktu itu belum ada Tokopedia. Oh, 2009 udah mulai. Tokopedia belum ada, Bukalapak belum ada. Saya modal juga terbatas. Jadi waktu itu kita pertama kali marketing saya tuh via Kaskus, FJB. Oh, Kaskus, jualannya di Kaskus ya? Betul, jadi Kaskuser ini sebetulnya. Udah senior kalau saya. Itu pertama kali sekali kita jual. Mulai sedikit terus udah ikut pameran di Indocomtek waktu itu. Gitu. Itu awalnya di situ ya? Awalnya betul. Oke. Jadi dari awalnya cuma 2 brand aja. Terus gimana ceritanya sampai bisa dari 2 brand, terus bisa jadi banyak, terus bisa masuk ke banyak toko-toko, baik itu toko-toko aksesoris, toko-toko retail gitu. Gimana ceritanya itu kok? Jadi gini. Aduh, ini koneksinya agak ini. Sedikit ya. Bentar nih. Oke. Udah. Oke. Jadi gini. Ya ini koneksinya agak ini kok sedikit. Bentar. Oke, udah jalan. Oke. Jadi gini, kita memang dari zaman dulu itu untuk DBE, karena saya juga waktu dulu modal terbatas, keuangan juga terbatas. Saya menginginkan sebuah produk yang karena suka audio, saya pengen produk yang harganya terjangkau. Harga terjangkau. Tapi suaranya bagus. Suara bagus. Oke. Jadi saya mengaplikasikan prinsip itu dan menganggap bahwa semua orang akan suka dengan produk yang seperti itu.
harga terjangkau, bukan murah tapi terjangkau, dan suaranya bagus. Makanya DBE pada saat dulu sampai sekarang tagline-nya selalu good sound is not expensive, karena itu adalah filosofi saya dari awal. Nah, kebetulan sekali filosofi tersebut diterima oleh konsumen. Karena waktu itu kan booming di Kaskus, tapi sebetulnya dari titik booming itu pada saat kita mulai main speaker 2.1 yang sampai sekarang mungkin masih cukup banyak yang memakai, dan harga secondnya bisa double dari harga barunya pada saat si konsumen beli pada saat ini. Itu titik baliknya. SP77, SP88, SP99. Itulah yang membuat kita booming, dan karena jika suatu produk sudah booming di Kaskus, FJB, akan banyak retailer, toko, baik itu toko buter atau aksesoris yang minta untuk kita supply mereka untuk dijual kembali. Jadi strateginya sebetulnya adalah kita branding dulu ke konsumen, sehingga konsumen mencari ke toko. Pada saat itu toko belum ada yang kenal DBE. DBE itu apa sih? Saya nggak tahu tuh DBE, dan banyak juga yang kalau saya nawarin sendiri, mereka nggak mau jualan karena DBE itu merek apa nih? Nggak ada yang tahu. Harganya juga dibilang murah, nggak, lumayan mahal. Tapi dengan strategi branding, betul, konsumen mulai mencari ke toko, toko pun akhirnya mulai mencari ke kita. Dan itulah titik awalnya menjadi sebuah circle yang sampai saat ini masih terus berkembang. Kurang lebih akhirnya jadi berkembang di toko-toko retail, juga bahkan toko-toko aksesoris komputer segala macam. Saya selalu lihat kayak di BEC aja pasti ada aja barang-barang DBE, entah itu headphone-nya, entah itu IM-nya, entah itu apa gitu ya. Tips juga, bahkan tips pun juga ada gitu pasti DBE. Gitu. Oke. Nah, kok sekarang ini adalah ya gimana kok? Approach kita sekarang adalah menyediakan produk yang selengkap mungkin. Jadi, misalkan kita bikin handphone, kita sediakan earpiece-nya. Kita bikin headphone, kita sediakan semua earpiece-nya, pakai berbagai jenis. Pads-nya, betul. Kabelnya juga. Itu mungkin salah satu kita untuk lebih untuk lebih menarik konsumen, itu bahwa kita benar serius di bidang ini, dan konsumen yang beli gak akan kesulitan untuk dapat parts. Itu untuk engagement konsumen. Gitu. Oke. Nah, kalau DBE sendiri kok itu awalnya memang di Bandung, Jakarta atau gimana? Karena kebetulan saya orang Bandung asli. Jadi emang Bandung asli di Bandung. Oke, awalnya di Bandung, akhirnya terus ke seluruh Indonesia sekarang ya. Betul. Nah, waktu dulu kepikiran kan pasti dulu nggak kepikiran, pasti cuma jualnya di kota Bandung sama kota Jakarta dulu, kota gede. Betul. Nah, gimana sampai bisa sampai sejauh itu kok? Bisa sampai ke Pulau Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga sampai ke Pulau Irian Jaya, Papua. Sebetulnya semuanya ini karena internet yang semakin meluas ya. Kalau zaman dulu belum internet, mungkin untuk punya jaringan network penjualan seperti ini harus perusahaan yang sangat besar, karena butuh salesnya ke sana, maintain. Tapi dengan internet sekarang, promosi, penjualan, semua bisa dilakukan via online. Jadi itu buat yang mau berdagang, saran saya sih, manfaatkan internet itu benar-benar kesempatan besar sekarang. Harus dimanfaatkan, bahwa itulah kunci DBE bisa sampai sekarang pun karena ada internet. Kalau nggak ada internet, saya yakin DBE itu mungkin masih di Bandung aja. Di seputar Bandung aja ya. Ya, tapi memang sih semenjak mungkin 5-6 tahun terakhir, semenjak online shop mulai booming, kayaknya memang beberapa brand-brand lokal terutama ya yang punya potensi bagus itu benar-benar jadi ke-boost gitu ya kok ya. Betul sekali. Itu satu bantu sekali buat kita para UKM lah. Iya. Nah, itu buat musik lover yang mungkin kepikiran untuk mulai bisnis, ini kayaknya tips penting dari Ko Michael. Jadi harus berteman sama internet ya. Betul. Itu penting sekali.
Penting sekali. Karena bisnis kita bisa dengan biaya yang lebih kecil, tapi bisa dikenal sampai cakupan yang lebih luas gitu ya, Ko ya. Betul, betul. Oke, nah, Ko Mike, ini kan DBE kan sebenarnya bukan cuman satu branding aja ya sebenarnya yang dipegang kan, jadi bukan cuman DBE akustik aja, tapi setahu saya kan kayak Vio, Ibaso, sebenarnya kalau sebagai distributor, DBE sendiri itu megang ada berapa brand kok? Saat ini dulu kita bayar banyak brand, hanya untuk saat ini saya lebih memilih untuk fokus pada brand sehingga kita bisa memberikan after sales yang lebih baik. Jadi kita fokus pada Vio dan Ibaso yang memang presence-nya di dunia portable audio sudah sangat kuat, terutama di Indonesia. Apalagi untuk Vio. Oke. Jadi untuk sekarang yang brand yang sedang difokuskan sama DBE, Ibaso sama Vio kok ya? Betul. Oke, jadi dua brand utama ini yang memang jadi DBE akustik itu salah satu distributor resmi untuk dua brand itu DBE berarti ya? Betul. Oke, nah buat music lover nih, jadi kalau mau beli kalau mau beli Vio atau Ibaso, cari yang dari DBE, berarti itu yang memang resmi. Karena penting sekali. Ya, ada garansi resminya, jadi purna jual itu penting sekali. Betul. Oke. Nah, Ko Mike, nih sekarang ini Ko Michael sendiri lagi fokus sama apa nih? Mungkin dalam 1 bulan ini lagi fokus sama produk apa? Sejak WFA ini, kebetulan memang karena WFA semua orang sebenarnya perlu headset karena untuk online. Jadi kita untuk setahun ini dan mungkin sampai akhir tahun fokus kita adalah pada headset. Kemudian TWS cuman itu kami fokuskan pada yang low latency. Jadi untuk gaming. Gitu. Oke, jadi yang difokuskan adalah headset yang ada mic-nya gitu ya maksudnya? Betul. Oke. Gaming juga. Kayak yang Ko Michael pakai ini apa? Yang Ko Michael pakai sekarang ini apa? GM500. Saya sekalian lagi menunjukkan mic-nya juga gitu. Untuk GM500. Iya. Oke, ini jadi sekalian ya. Music lover ini sekalian sekalian promosi kok. Ini gak ada GM500, jadi itu versi GM yang paling tingginya ya. Betul. Top of the line-nya DBE untuk yang seri GM. Ya ini GM500 yang Ko Michael lagi pakai ya. Oke. Nah, jadi memang sekarang DBE lagi fokus ke barang-barang yang memang lagi ada mic-nya kayak gaming headset, kemudian TWS ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya produk-produk baru sendiri ada gosip-gosip nggak kok yang bakalan mau masuk nih atau yang mungkin DBE mau launching, mungkin DBE, Ibaso, Vio, yang ada gosip-gosip apa nih kok? Untuk Ibaso akan segera launching gantinya IT01 yang cukup legendaris ya untuk harga sejutaan. Itu IT00. Kemungkinan besar awal bulan depan. Kualitas menurut Ibaso itu di atas IT01 atau minimal sama, tapi harganya lumayan. Mudah-mudahan sih itu bisa ya sambil di rumah bisa dengan musik yang enak dan harga terjangkau. Gitu. Oke, ya jadi Ibaso akan ada IT00 ya, IT00 ya. Segera masuk, betul. Vio, dalam waktu dekat. Betul, Vio sebentar lagi karena BTA 30, sorry. BTA 30 itu adalah Bluetooth receiver dan Bluetooth controller. Jadi kayak Vio K5 desktop, cuma tugasnya dia adalah menerima dan memancarkan sinyal Bluetooth. Jadi device misalnya mau di-connect ke home audio dari HP itu bisa itu mungkin tapi masih sekitar 2 bulan lagi selanjutnya. Oke. BTA 30. Itu apa tadi kok? BTA 30. Jadi beda sama kayak ini ya. Ini kan saya ada BTR5. Beda sama ini ya. Ini kan portable kan?
Betul. Itu desktop. Oke, itu desktop. lebih ke arah desktop. Betul. Oke, jadi Dan buat mungkin, kayak misal buat speaker mungkin ya, atau betul, buat headphone juga audio. bisa. Bisa, buat headphone juga bisa. Cuman mungkin dia lebih ke home audio ya arah produknya itu. Home theater, supaya ada perangkat Bluetooth di home theater. Dan dia udah low latency semua, jadi bisa dipakai untuk gaming juga. Oke. Jadi itu dari iBasso, dari Vio. Ada lagi nggak kok? Atau dari DBE, mungkin DBE Akustik sendiri ada gosip-gosip mau ngeluarin apa nih kok? Kalau kita memang untuk produk terdekat yang akan launching itu TWS latency. Low latency, cuman itu masih ditutup lah ya, cuman kita akan segera launching TWS dengan low latency. Harganya ya cukup terjangkau lah. Latensinya pun cukup bisa diterima kalau main PUBG. Jadi ada delay tapi sedikit sekali. Oke. Ko Michael, maaf ini kayaknya agak sedikit nge-lag lagi audio videonya. Oke. Agak delay sedikit. Sebentar mungkin. Agak delay ya. Oke, ini sempat sedikit agak delay kok. Agak delay ininya, sedikit, koneksinya. Ya, Wi-Fi agak muter-muter. Masih agak delay sih. Oke, ini udah oke. Ya, gimana kok? Tadi saya sempat agak kehilangan yang pas ngomongin TWS. Jadi ada DBE akan ngeluarin TWS baru dengan low latency ya. Betul. Itu di gaming. Kemungkinan besar itu dua driver. Pasar gaming. Oke. Dua driver dengan. Dua driver. Itu rencananya akan launching kapan kok? Dalam waktu dekat ini atau mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi atau kapan kira-kira? Kemungkinan besar 2 bulan lagi karena kita masih finalisasi sedikit yang masih diperbaiki ya untuk latensi dan untuk kualitas suaranya. Mungkin 2 bulan lagi lah kurang lebih. Oh, 2-3 bulan lagi ya baru ada. Bagus untuk ditunggu sih. Jadi ini saya yakin pasti another hit lah. Karena sebenarnya kita di gaming asset beberapa hit, ini mungkin mudah-mudahan menjadi hit yang berikutnya untuk iya, amin lah. Betul. Jadi apalagi sekarang kan lagi zamannya wireless ya. Orang-orang sekarang saya lihat juga penjualan juga banyaknya orang nyarinya yang wireless. Entah itu TWS, entah itu modul wireless, entah headphone, entah IM gitu. Betul. Kita akan fokus. Oke, jadi ini bisa jadi ya. Betul. Dan DBE kan selalu terkenal dengan barang-barangnya yang harganya cukup affordable, tapi kualitasnya oke dan bagus gitu. Betul. Iya. Oke, Ko Mike, sekarang saya mau nanya lagi nih. Kalau di DBE gitu sendiri, produk paling best sellernya selama ini apa kok? Saat ini best seller kita adalah DBE G200 gaming headset dengan 7.1 virtual. Saat ini penjualannya sudah melebihi 20.000 unit. Sorry kok, berapa kok? Nggak, agak sedikit nggak kedengeran. 20.000 unit saat ini penjualan untuk DBE G200. Game 200, 20.000 unit, buset. Luar biasa. Tapi ya, game 200 itu kayaknya luar biasa sih. Lagi susah juga ya, soalnya saya juga di Sinfonia banyak yang nanya, tapi lagi kosong ya, atau sekarang udah ada lagi stoknya? Kita akan ready lagi awal Juni, karena memang selama 2 bulan terakhir permintaan sangat tinggi. Jadi iya. Stok kita tidak cukup untuk permintaan yang ada. Pantesan. Jadi memang itu luar biasa sih untuk 2-3 bulan. Nah, pantesan sih ya. Ternyata orang banyak suka yang game 200. Game 200 itu kan yang ujungnya USB ya, yang sudah sama DAC ya, udah sama DAC. Kalau yang 250 yang pakai jack kan. Betul.
Yang 250 juga lumayan. Cuma kita yang paling best selling adalah entry. Jadi yang baru yang akan menjadi andalan kita itu adalah game 150. Game 150. Betul. Oke, jadi ya kan pokoknya sekarang yang memang lagi hits banget, yang lagi bagus penjualannya itu seri GM-nya DBE kok ya? Seri gamernya dia. Betul. Sebetulnya untuk pilar ada di 4. DBE GM, DBE DJ, DBWS 100 untuk lini di Reform. Kemudian di 3 berarti DBE GM, DBE DJ, dan DBE WS 100 di Reform. WS, oke. Ya, itu yang memang fondasinya untuk DBE ya, yang memang penjualannya yang paling bagus gitu kok ya. Betul. Oke. Nah kalau yang dari yang Ko Michael jadi distributornya kayak Vio sama Aibaso itu apa yang best sellernya mereka? Saat ini Vio best sellernya Vio BTR 5. Oke. Nih, ada saya juga. Sekalian promosi. Ya itu luar biasa, cuman sayangnya dari Vio-nya memang karena pandemi ini stoknya tidak stabil, bisa mencukupi permintaan pasar untuk saat ini. Itu untuk BTR 5. Kalau untuk Aibaso sampai sekarang masih banyak permintaannya itu adalah Aibaso IT01. IT01. Itu buat Aibaso akan betul. Tapi Aibaso akan merilis IT00 dan dalam waktu 2 bulan IT01 yang baru. Jadi IT01 yang baru maksudnya IT01S atau beda lagi? Bukan, beda lagi. Nanti ini akan ada dalam waktu 2 bulan lagi akan keluar IT01. Pengganti dari IT01, bukan IT01S, bukan, berbeda. Jadi menurut Aibaso, saya belum coba sampel unitnya, tapi untuk posisi level suara IT01 yang sekarang itu akan digantikan oleh IT00. Iya. Untuk yang di atas IT00 nanti akan keluar ini untuk IT01-nya lagi. Tapi ini berbeda dari IT01S dan IT04. Jadi ini akan ada refresh line dari Aibaso. Jadi nanti akan ada IT00 sama new IT01. Betul. Dan mulai akan ada kayaknya pergantian lini di Aibaso untuk headphone-nya. Untuk DAP. Jadi untuk DAP gimana Om? Saya sedikit tertarik sama yang IT01 sama yang baru sama yang lama nih kok. Soalnya IT01 yang lama itu menurut saya mungkin salah satu in-ear monitor yang terbaik di kisaran harga 1 jutaan. Ya, itu kayaknya the best gitu. Betul. Nah, ini kan mau keluar yang baru. Apakah nanti tuningnya akan sama seperti itu atau berbeda jauh atau arahnya masih sama gitu rencananya kok? Kebetulan dari Aibaso sendiri belum ada yang pasti. Cuman yang disampaikan ke saya sebagai distributor adalah IT00 yang nanti akan masuk memiliki karakter suara yang mirip dengan IT01, tapi dengan kabel yang lebih baik. Jadi dengan harga yang lebih murah juga. Lumayan sih. Lumayan. Kabel lebih bagus, rencana kayaknya suaranya lebih bagus, tapi harga lebih murah. Nah ini menarik sekali kok. Betul, itu mudah-mudahan akhir atau awal bulan sudah ready. Jadi bisa dicoba. Sip. Ini berita yang menarik sekali. Kalau Aibaso sendiri kan banyak line up-nya itu yang terkenal juga di DAP-nya, di digital audio player-nya. Nah, kalau digital audio player-nya gimana nih kabarnya kok? Sebentar aja keluar DX 200 Max version. Cuma itu kayaknya mungkin kita baru masuk mungkin 1-2 bulan ke depan. Yang sekarang best seller dari Aibaso itu adalah DX 160 ya.
Ya, DX160. Sebagai entry level DAP-nya saat ini untuk DX160. Iya. Yang DX120 agak kurang populer, tapi DX160 karena memang harganya nggak terlalu jauh, tapi DX160 secara fitur, secara sound quality yang lebih bagus. Iya, iya, oke. Tapi jadi nanti DAP, rencananya DAP yang DAP yang akan masuk tadi kok Michael bilang apa? 200X. 200 Max. 200 apa? Maksimum. Oh, 200 Max. Maksimum. Oke. Ya. 200 Max. Ya, Gitu. oke kok. Cuman untuk saat ini kalau jujur-jujuran memang Vio untuk DAP masih lebih secara sales ya masih lebih di atas, terutama di M11 yang sangat populer sampai saat ini. Ya, ya, betul. Saya sendiri pakai ini kok, M11 Pro nih. Waduh, M11 Pro. Wah, memang DAP saya juga pakai. Betul, memang suaranya bagus dan UI-nya juga lebih advance Vio. Betul. Oke, nah ini saya mau nanya nih kok, ini agak pribadi nih. Itu kan banyak banget kan, ada Vio, ada Ibasso, ada DBE. Nah seorang Ko Michael sendiri, setup pribadinya apa sih? Pasti pengen tahu ini Bose Audio pakai apa? Kalau saya sekarang, mungkin karena saya udah 10 tahun lebih kali ya bermain audio portable dari yang low end sampai seperti yang high end. Sekarang saya lebih prefer yang simple tapi cukup enak. Jadi saat ini yang saya pakai harian udah beberapa minggu terakhir lah ya, 2-3 minggu terakhir ini saya tunjukin lah ya di apa kok? Ini adalah DBP 500, cuman kabelnya saya ganti pakai kabel yang 01. Nah, oh iya. Nah, ini saya pakai harian karena saya cukup suka suaranya. Triple dynamic driver. Stagingnya bagus, transparansi bagus. Itu DBE PR 500, itu DBE yang pakai kabelnya Ibasso IT01. Betul. Oke. Itu saya suka sekali. Ya. Kalau playernya sendiri, kok Michael pakai apa? Kalau saya sekarang lebih suka pakai DAC sih. Jadi kebanyakan pakai DAC. Betul, para pakai Q1 saat ini. Jadi saya lebih suka yang simple sekarang. Oke, jadi cuma pakai DAC tambahan aja. Betul. Udah lebih simple. Kalau saya ini kok gimana? Kalau saya suka pakai ini DC02. Ibasso DC02. Jadi cuma pakai ke HP, colok kecil, colok jadi gampang gitu, lebih simple. Sekarang saya tuh lebih suka yang simple karena lebih mudah dibawa lah. Karena apalagi sebelum pandemi ini kan saya cukup mobile, pindah kota-kota marketing job. Jadi memang kalau bawanya kebanyakan agak ribet juga sih. Jadi saya selalu pakai yang simple. Oke, jadi seorang Ko Michael yang foundernya DBE, pakainya ya DBE juga ya, pakainya DBE PR 500, DBE PR 500 sama, tapi kabelnya diganti pakai ya barang sendiri juga, Ibasso IT01 punya kabel gitu. Betul. Oke, sama pakai DAC Q1 ya. Betul. DC02 kadang-kadang saya pakai juga, cuman Pareto kabel kan agak ada volume, agak susah volume kontrolnya kadang-kadang, jadi saya lebih suka diputar. Oh iya. Jadi ada ininya ya, bisa ngatur. Oke. Nah, Ko Michael ini kayaknya udah banyak yang nanya. Ini kita kayaknya mesti jawabin pertanyaan, sama kayaknya udah menyapa orang-orang di sini. Ini ada Aribas, ada bosnya Bass Audio juga nonton di sini loh. Hari ini luar biasa ya kan. Udah banyak rame nih. Oke, teman-teman saya ingetin lagi, sekarang sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini rencananya DBE akan memberikan, ini saya kebetulan ada unitnya juga ya. Ini BT100 ya, betul ya kok ya? Betul.
Oke, akan ada giveaway dari pertanyaan yang paling menarik atau pertanyaan paling yang kita rasa oke gitu ya. Kita akan kasih ini ada untuk dua penanya gitu ya. Kita tetap akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin yang kita rasa oke, ini akan didapat ini masing-masing satu BT 100, DBE BT 100. Oke, kita jawab ke atas dulu kalau ngeliat pertanyaan-pertanyaannya udah banyak nih kayaknya. Udah panjang sekali ternyata kita. Ini ada Indra. Nah, ini mesti dilurusin nih. Ada pertanyaan ini. Bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan. Indra 36. Saya baru tahu kalau Pak Michael yang punya DBE. Tak pikir Kang Asep yang punya DBE. Ini mesti diluruskan. Nah, bisa Clover yang punya DBE ini kok Michael. Kang Asep itu manajer yang di Jakarta. Ini ada yang nanya, Rijals, Bos Michael nggak di forum cerpen lagi katanya. Apa itu kok forum cerpen? Wah, emang kok Michael ikut forum cerpen gitu? Nggak tahu, ini ada yang nanya. Wah, saya juga lupa cerpen apa ya? Wah, itu kayaknya kudu di komen berikutnya kayaknya. Oke, next dulu ya. Dari Ruang Raung, 8-9 tahun lalu, ini orang humble bela-belain datang ke Jakarta sendiri buat bawa barang racun di Meet Audio ID katanya. Betul sekali Om Rawan. Oke. Yang lama-lama nih. Ini Hard Rock Vape. Bagaimana pendapat tentang audio portable yang sekarang? Dengan teknologi terbaru, apakah bisa menyamai atau nyaris sama dengan home audio? Bisa berbagi tipsnya? Katanya ini dari Hard Rock Vape. Mungkin bisa dijawab kok. Saat ini memang belum ada satupun portable audio yang bisa menandingi kemampuan home audio yang disetting dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena ini sebetulnya jarak dari speaker ke telinga kita. Kalau home audio disetting dengan baik, itu akan bisa merepresentasikan staging instrumen dengan sangat tepat. Sementara kalau earphone, headphone, karena jarak dari driver ke telinga itu sangat dekat, paling hanya beberapa senti atau beberapa mili, sampai saat ini belum bisa merepresentasi suara speaker yang bagus. Untuk sensasi dalam ruangannya itu saat ini belum ada. Cuman kebanyakan memang kelemahan dari home audio setup yang baik itu adalah home audio itu tidak bisa dibawa-bawa. Kalau disetting, kalau dengan tepat, itu nggak bisa dipindah. Karena kalau dipindah sedikit, angle-nya berubah, kemungkinan besar proyeksi suara dan stagingnya juga akan berubah. Jadi itu benar-benar nggak bisa dipindah. Tapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa banyak para pemain audio home audio yang beralih ke audio portable karena ya tadi alasannya home audio berasa lebih live, serasa benar-benar menonton si penyanyi atau si band langsung di depan. Tapi kendalanya kalau mereka pergi itu hilang semua, nggak bisa dengerin kan, nggak bisa dibawa. Jadi mereka beralih ke portable audio. Betul, untuk kalau lagi traveling bisa menikmati musik lah dengan suara yang enak. Dan tentu saja harganya, kalau harga portable audio dibanding sama harga home audio yang proper itu cukup jauh ya harganya ya. Masih lumayan beda jauh gitu. Kurang lebih seperti itulah bedanya. Kita jawab yang selanjutnya lagi kok. Ini ada David Reynolds. Ko Anton hadir katanya. Oh, itu teman saya itu, teman ngobrol. Oh, ini ada pertanyaan bagus juga kok. Indra 36. Kalau mau jadi reseller, apakah bisa Comic? Butuh modal gede kah? Kalau boleh tahu katanya. Nih, dia kayaknya berminat untuk jadi reseller barang-barang DBE mungkin. Mungkin ada sedikit informasi lah buat mereka yang mungkin pengen tahu gitu kok. Saat ini memang untuk DBE kami belum buka. Jadi gini, kami menginginkan saat ini reseller baru itu memiliki minimal toko fisik.
Karena saat ini fokus DB itu sedang di gaming headsets. Jadi kami benar-benar ingin bahwa yang mau kerjasama yang baru itu udah punya toko fisik, lebih baik lagi kalau sudah punya toko game gitu. Hanya kalau misalkan memang tadi ada di daerah, misalnya yang kita belum ada network, karena network tapi paling kuat di Pulau Jawa. Misalkan ada yang tertarik di Sumatera atau di Sulawesi Selatan atau itu bisa kontak langsung ini ya ke IG saya, dan itu bisa ngobrol gimana. Karena tapi kalau untuk di Pulau Jawa memang saat ini kalau belum punya toko fisik kami belum menerima reseller baru gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu jadi itu informasinya ya. Ini ada lagi Rizal's TWS DBE ada nggak? Oke, tadi kita udah bahas akan ada sebentar lagi ya kok ya TWS-nya DBE. Betul. Kemudian ini ada Fada Siahaya. Om, kalau bisa buka cabang di Balikpapan untuk toko khusus audio portable. Nih katanya kok di Balikpapan butuh nih katanya. Nanti kita pertimbangkan. Nanti kita harus pertimbangkan untuk ekspansi. Oke. Nah, ini ada Om Remon juga nih, moderator dari Audio Kirehore katanya. Halo Om Remon. Ini Om Ari Bas Audio. Iya dong, idolaku live wajib nonton katanya. Wajib nonton Ko Michael. Bos satu itu ya bisa aja. Oke, apa lagi nih? Bawah terus. Ini dari D. Edward 11. Mau minta tanggapannya, bagaimana mengenai banyaknya toko audio fisik yang tutup belakangan ini karena toko audio online? Nah ini mungkin kok, gimana kok? Nah ini memang pertanyaan yang cukup menarik, dan ini memang salah satu yang kita perhatikan juga terjadi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kalau boleh, sekarang itu orang tendensi untuk belanja online. Banyak tendensi untuk belanja online, termasuk produk audio. Jadi karena orang banyak belanja online, seperti misalnya di Kalapak, di Shopee, persaingan harga di tiga online marketplace tersebut menjadi sangat ketat. Ko Michael ini agak delay sedikit lagi. Bentar. Oke, kok udah lancar lagi. Ya. Sudah lancar ya? Ya. Kita masih melihat cost structure biaya yang dikeluarkan antara toko murni online dengan toko fisik. Toko fisik harus membayar minimal uang sewa tempat, maintenance gedung kalau dalam mall, pegawai, staff, betul. Ada beberapa biaya lainnya. Sementara toko online kebanyakan memang one man shop, jadi mereka berjualan bisa dengan margin yang minimal tapi sudah menutupi cost mereka yang minimal. Kondisi seperti itu menyebabkan terjadinya perang harga. Nah, dengan terjadinya perang harga, ini akan ada seleksi alam, maksudnya yang cost paling kecil sudah pasti itu akan bertahan. Yang cost besar sudah pasti tumbang. Jadi fenomena itulah yang terjadi beberapa saat yang lalu. Tapi saya lihat kalau toko-toko yang lebih fokus, jadi fenomena tadi itu hanya toko yang menjual barang umum. Misalnya banyak terdapat di pasaran, tapi toko-toko yang menjual barang fokus, misalkan yang super high end, 64 audio misalnya, 64 audio, Yardle, atau misalnya Empire, itu saya rasa mereka tidak terkena dampak, karena untuk barang-barang yang eksklusif seperti itu, konsumen biasanya memilih untuk datang langsung ke toko, mencoba, atau mereka hanya akan membeli dari
toko-toko yang sudah pernah ada hubungan baik gitu, karena harganya emang cukup mahal ya. Jadi untuk toko-toko yang spesialis, saya merasa itu tidak ada masalah. Bahkan mungkin omset mereka malah bertambah dengan sebanyak tutupnya toko fisik yang lebih ke mainstream. Sebenarnya berpindah ke toko yang spesialis, karena toko spesialis itu punya kemampuan untuk menjelaskan produk, untuk memberi garansi dan servisnya juga lebih baik. Saya rasa itu. Jadi kebanyakan kalau yang itu lebih ke mainstream. Dengan spesialis saya rasa nggak terpengaruh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi kok. Apakah nanti ada produk DAP buatan DBE? Nah, ini. Kalau untuk DAP, terus terang saya belum ada rencana. Karena belum ada ya. Belum ada. Kami lebih fokus karena DAP itu cukup kompleks proses produksi dan proses after sales. Jadi kami menyerahkan untuk DAP di perusahaan kami itu ke Vio dan Ibason. Oke. Gitu ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari David Prastika. Soal durability earphone atau headphone, khususnya driver, apa yang mempengaruhi durability-nya dan apakah ada usia perkiraan dari produsen? Nah, gini. Earphone dan headphone gimana kok? Sebetulnya kebanyakan sekitar 90% kerusakan pada earphone atau headphone itu terjadi pada kabelnya, tapi tidak terjadi pada driver, karena driver itu cukup kuat. Nah, untuk headphone dan earphone, kalau kita lihat dari kabelnya, udah jelas kalau earphone itu kabelnya kan kecil ya, lebih tipis. Kalau headphone kabelnya rata-rata lebih besar. Maka headphone pasti akan memiliki durability yang jauh lebih panjang daripada earphone, karena kabelnya lebih kuat. Nah, itu masalah untuk kabel. Nah, untuk driver sendiri, saya rasa headphone juga akan lebih kuat karena coil yang dia buat lebih besar, maka dia lebih besar. Itu kan lebih kebanyakan coil putusnya terjadi karena volume tinggi terus-menerus dan menyebabkan coil menjadi panas dan putus. Itulah kalau driver rusak kebanyakan seperti itu kasusnya. Kalau dibilang earphone dan headphone, saya bisa bilang sama-sama rentan ya. Karena rentan maksudnya kelemahan itu sama, mau di earphone sama. Hanya durability lebih ditentukan dari kabel, bukan dari driver. Oke, jadi lebih ke kabel. Lebih kabelnya ya. Oke. Untuk estimasi umur sendiri, kalau earphone memang saya lebih sulit memperkirakan karena perlakuan setiap orang pada earphone itu pasti berbeda. Ada yang beda-beda gitu ya. Ada yang kasar, ada yang asal tarik dari kantong, ada yang masuk ke itu kan semuanya. Iya. Dengan kabel yang tipis, resiko rusak itu jauh lebih tinggi di earphone. Tapi kalau headphone, pengalaman kami untuk game 200 atau game 100 yang udah rilis 2 tahun lebih sampai sekarang, banyak yang batch pertama masih berjalan dengan baik di warnet yang mana penggunaannya tuh cukup intens ya, hampir 24 jam per hari. Iya. Betul. Gitu. Sampai saat ini masih banyak yang berjalan generasi pertama, jadi umurnya sudah 2 tahunan lah. Yang paling diganti hanya pad-nya aja. Oke. Untuk drivernya sendiri jarang ada masalah ya? Jarang. Biasanya kalau volume tinggi, kalau suka pakai volume tinggi, terutama di HP, dipaksa volume top itu karena si HP sendiri dayanya terbatas, biasa coilnya cepat panas dan cepat putus. Kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi jangan terlalu banyak pakai volume maksimum, itu akan memendekkan umur earphone atau headphone tadi sendiri. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget kayaknya nih. Kalau ini kayaknya bisa biar bisa dikonfirmasi ke semua orang nih. Dari Rijals, kenapa DBE wajib pakai bond? Klaim garansi. Kayaknya ya masalah klaim garansi. Nah, ini penting nih kok. Kalau untuk klaim garansi kita memberikan garansi 1 tahun untuk produk yang kita jual ya, DBE. Bond mobilnya itu gunanya adalah untuk kita tahu apakah produk ini
ini masih dalam garansi atau sudah tidak garansi. Kalau sudah tidak garansi ya sudah sewajarnya perbaikan kenakan biaya. Tapi kalau masih garansi tentunya semuanya free. Gitu. Jadi bodong belian itu fungsinya adalah untuk mengetahui pembeliannya kapan dan apakah itu masih masuk garansi atau sudah tidak garansi. Itu fungsi utama. Ya. Dan juga mungkin dari toko mana dia membelinya kali ya. Betul. Itu juga salah satu faktor lain. Bukan dari dealer resmi atau mungkin dari dropshipper, ya kan. Sekarang juga cukup banyak yang berjualan kan. Iya, betul. Dan saya juga sering dengar gitu, ada kasus-kasus katanya, jadi ngambilnya bukan dari distributor resmi, tapi klaimnya ke distributor resmi gitu. Nah itu juga ada beberapa kejadian yang pernah kita alami sendiri. Kalau untuk DBS memang kita merek sendiri ya, internal, jadi pasti. Nggak kalau DBS sendiri. Betul. Tapi untuk merek yang kita agen ini, itu pernah ada kejadian beberapa kali. Jadi ya itu agak kurang, prosesnya agak kurang oke lah ya kalau misalnya ngambil dari distributor resmi, tapi untuk garansi dengan distributor resmi saya rasa itu kurang baik lah ya. Iya, kurang bagus, betul. Oke, nah mungkin ini kita satu pertanyaan lagi kali ya, karena waktunya juga udah semakin dikit kok. Ini kayaknya Santoso Giri. Kalau apa ya pertanyaannya? Kalau DB ada recon kit buat driver headphone-nya. Apa sih itu recon kit? Saya baru dengar. Wah, saya juga kurang apa. Apakah mungkin maksudnya spare part driver atau? Iya, mungkin spare part kayaknya ya. Kalau spare part. Nah, gimana kok? Kita ready spare part untuk repair. Cuma untuk driver memang kita tidak menjual secara bebas. Jadi sekarang memang ada unit yang sudah lewat masa garansi dan mau diklaim, mau drivernya rusak, itu bisa dikirim kita ganti drivernya, tapi dikenakan biaya. Cuma kita tidak menjual drivernya langsung gitu. Kalau nggak ada unit yang masuk kita nggak bisa jual. Kurang lebih gitu. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir kok. Berarti kita mesti ngumumin dulu nih kira-kira siapa pemenangnya ya. kita umumin dulu. Jadi dari catatan saya sih yang kelihatannya cukup menarik dan berbobot pertanyaannya itu dari yang pertama D. Edward 11 yang tanya mengenai toko fisik. Jadi kalau dengan berkembangnya online, toko fisik itu tutup gitu gimana? Nah itu saya pikir kayaknya itu setuju ya kok ya. Itu yang jadi yang pertama kita pilih untuk pemenang untuk itu. Jadi D. Edward ya dapat satu ini. Oke, dan yang kedua itu David Prastika yang nanyain masalah durability tadi. Betul, itu juga pertanyaan menarik sekali buat saya. Iya, itu pertanyaan menarik. Memang edukasi. Ya, edukasi konsumen. Oke, jadi untuk keduanya ini gimana kok? Mau ke saya aja nanti kontaknya atau ke Ko Michael atau ke gimana? Ke Om Billy aja langsung, nanti saya yang Oke, boleh. Oke, berarti untuk D. Edward 11 sama David Prastika nanti silakan DM saya. Nanti kita akan diskusikan karena selamat untuk kedua akun ini mendapat masing-masing satu DBE BT100. Oke, ya selamat buat yang mendapatkannya. Oke, nah mungkin Ko Michael ini karena kita udah mesti closing, mungkin buat penonton ya, Ko Michael bisa kasih pesan-pesan nih. Ya buat pencinta audio, terus teman-teman yang mungkin ada kepengen untuk mau mencoba bisnis audio, terutama mungkin audio portable, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, silakan kok. Nah ini pesannya mungkin cuman buat bisnis secara general lah ya. Jadi saya punya prinsip, kalau kita membangun bisnis, kita harus punya visi untuk mengembangkan bisnis tersebut dan arahnya. Sebagai contoh, KWDB, good service and expensive. Dan sampai detik ini pun saya selalu buat produk sebisa mungkin dengan harga yang terjangkau. Jadi sebelum membuat bisnis, siapkanlah dulu visi untuk mengikuti perkembangan dari si bisnis tersebut. Terus itu paling penting bagi bisnis yang nggak punya visi untuk bisnis lainnya. Jadi visi nomor satu. Itu paling penting, soul, jiwa dari bisnis tersebut. Jadi kalau nggak ada jiwa, ya kayak orang kalau nggak ada jiwanya kan
kalau Ya, kosong aja. kosong, gitu kan. Betul, betul. Itu sih. Nah, untuk masa Oke. yang lainnya, ini kan kita semua lagi di masa sulit, di masa pandemi. Banyak Ya. juga yang lagi Ya. kesulitan. Kalau Ya. boleh saya ini, ya tetaplah bertahan gitu, karena ini pasti lewat. Bertahan. Ya, Semua pasti lewat dan semangat kembali normal. Jadi oke. tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, Music Lover itu pesan-pesan dari Ko Michael buat semua yang nonton, buat teman-teman yang nanti di luar sana. Buat Ko Michael, terima kasih buat waktunya bisa share bersama kami di channelnya Sinfonia. Oke, waktunya juga sangat membantu. Terima kasih buat waktunya, benar-benar informasi-informasinya sangat membantu. Oke, buat Music Lover semua, stay tune di channel Sinfonia karena kita selalu akan live di IG Live itu setiap hari Selasa jam 4.30 sore dan hari hari Sabtu jam 8 malam. Dan buat bocoran buat hari Selasa depan ya, Selasa sore depan 4.30 sore itu adalah owner dari yang sekarang kan DBE kan. Nah, ini owner dari Bass Audio ya, dari Mas Ari. Iya. Ya, jadi tunggu. Mesti tunggu nih semuanya ya. Jadi hari Selasa jam 4.30 sore itu dari owner dari Bass Audio. Oke, buat semuanya terima kasih buat waktunya. Ko Michael terima kasih sekali lagi buat waktunya. Sampai ketemu buat semuanya. Stay safety dan selalu tinggal di rumah aja biar kondisi ini cepat berlalu. Oke? Dan selamat Lebaran buat teman-teman yang beribadah. Selamat Idul Fitri. Oke, merayakan. Ya, terima kasih dah semuanya.